والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan kedua nikmat tersebut insya Allah kita bisa meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas atau merenungi bab yang terkait dengan dua keadaan kita di dunia ini. Apa yang terkait dengan keadaan kita? Pertama, kedua hal tersebut merupakan perkara yang sama-sama mulia. Pertama adalah orang yang diberi ujian, entah ujian apa itu, namun dia tetap bersabar dalam ujian tersebut. Niki masuk tiang sing mulia. Yang kedua, orang yang bersyukur karena dia kaya. Artinya dia kaya, dia diberi kelapangan, namun dia adalah hamba-hamba yang ahli dalam bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Para jamaah, dua keadaan ini biasanya wonten terjadi kepada siapa saja dan bisa menimpa siapa saja. Yang pasti dua keadaan ini harus disikapi secara proporsional. Kemarin kita sudah membahas tentang penguatan kita terhadap masalah takdir. Saat ini kita praktekkan hal itu kepada keadaan kita selama hidup di dunia ini. Dan ini ada dua perkara yang perlu untuk kita sikapi. Yang kedua, sifat ini merupakan sifat yang sama-sama mulia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya menyatakan wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Artinya, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan berbagai macam ketakutan, berbagai macam hal yang kaitannya dengan kelaparan atau kekurangan harta, buah-buahan, dan juga jiwa. Wa basyiris sabirin, maka beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar itu. Dan ayat ini kan jelas bahwa kita hidup di dunia ini terkadang akan diuji dengan ujian-ujian, termasuk di dalamnya adalah kemiskinan. Enten unen-unen nggih, wong miskin nek sabar itu orang yang utama. Miskin tapi dia ini sabar dalam kemiskinannya, maka dia orang yang utama. Tetapi ujian yang bukan hanya sekedar kemiskinan mawon, atau iki enten apa penyakit masuk. Pokoknya hal-hal yang tidak mengenakan hati itu semua adalah ujian-ujian yang harus dilalui seorang mukmin dengan rasa sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika dia mendapatkan suatu musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengucapkan kalimat istirja, mengucapkan kalimat yang agung ini sebagai bentuk pengakuan kehambaan, sebagai bentuk kelemahan seorang hamba, bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah semata. Jadi kita kembalikan apa-apa yang terkait dengan musibah yang menimpa hidup kita sewaktu di dunia seperti ini hanya kepada Allah. Kalimat istirja merupakan kalimat yang mulia yang senantiasa diucapkan saat orang-orang mukmin itu mendapatkan ujian atau musibah atau kemiskinan. Yang pasti para jemaah, sifat ini merupakan akhlak yang terpuji. Sampai kapan kita bersabar menghadapi ujian? Ya kita tidak tahu, karena nasib manusia itu di dunia ini berbeda-beda. Juga memang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nek derek enak tok nggih boten enten teng dunia niki. Semuanya kalau ingin sesuatu harus diperjuangkan. Semuanya kalau ingin melakukan hal-hal yang terkait dengan dunia saja itu harus diperjuangkan. Apalagi hal yang terkait dengan akhirat. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, barangkali kita menghadapi perkara yang terkait dengan ujian-ujian kehidupan ini, maka jangan lupa kewajiban kita sebagai hamba
Memang benar para jamaah ini, tidak ada sesuatu yang terkait dengan pahala yang besar, pahala yang tidak terbatas, kecuali dengan adanya kesabaran. Dan tidak ada sesuatu yang terkait dengan pahala besar, kecuali ujiannya juga besar. Kecuali hal-hal yang terkait dengan perkara yang tidak mengenakkan hati, itu juga merupakan perkara yang harus disadari. Semua itu merupakan pahala. Penyakit yang kita derita merupakan ladang pahala kalau kita mau bersabar. Bukankah di situ Allah menjamin, Rasulullah menjamin bahwa orang yang sakit kemudian dia rela dengan sakitnya tersebut, maka ganjarannya adalah surga. Semuanya mesti kita harus hadapi. Orang yang miskin, yang dia hidup dalam kemiskinan, dia mau bersabar dengan kemiskinannya tersebut, bukan berarti lemah, tetap sesuai dengan apa yang diperintahkan, yaitu berusaha, ikhtiar. Kemudian dia bersabar dengan kemiskinannya, maka itu merupakan keutamaan dan merupakan pahala yang besar, karena di situ ada kesabaran. Demikian pula ujian-ujian yang lain itu merupakan kesabaran yang mendapatkan pahala. Tetapi sekali lagi, ketika kita bersabar dengan tetap istiqomah di situ, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan kesabaran kita atas ujian-ujian kehidupan. Ini harus kita renungi sehingga jangan sampai kita itu punya pikiran putus asa terhadap rahmat Allah, karena rahmat Allah itu luas. Kita sebagai hambanya hanya tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na. Cukuplah Allah yang akan membalas apa-apa yang merupakan penderitaan kita sewaktu di dunia ini. Karena sesungguhnya apa-apa yang menyakitkan hati kita di dunia ini, semuanya itu adalah ujian dari Allah, dan itu akan mendapatkan hadiah pahala. Sampai duri yang menusuk kita sekalipun, itu merupakan pahala yang dinyatakan sebagai penghapus dosa. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini bagi orang-orang yang terkena ujian musibah atau ujian-ujian yang terkait dengan ujian-ujian kehidupan. Para jemaah sekalian, kemudian akhlak yang kedua, yang ini berbeda dengan sifat yang pertama. Maksudnya orang yang kedua ini dikatakan sebagai orang yang kaya. Kan di dunia ini enten kaya, enten miskin, paling besar motor lah. Orang yang kedua ini orang yang kaya. Kemudian dia senantiasa bersyukur kepada Allah dengan kekayaannya itu. Kekayaan yang kaitannya dengan harta benda, kesehatan yang lengkap, jarang loro, kelapangan dalam hal usaha dan lain sebagainya,
merupakan kelapangan bagi dirinya. Jabatannya mungkin dur, umpamanya bisnisane maju jaya, lancar, moncer, istilahnya modern. Tapi hamba ini, orang ini senantiasa syukur kepada Allah, syukur kepada Allah, berterima kasih kepada jamaah ini, akeh-akeh syukuri. Semakin banyak dia diberi, semakin dia bersyukur kepada Allah. Sehingga kalimat la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah aku karuniakan kepadamu, la azidannakum, niscaya akan aku beri tambah nikmat itu. Nikmat-nikmat itu kathah nggih. Wis oke keturunane akeh, pangkate dhuwur, umure dawa, wis enak tok iku. Dan itu ada orang yang seperti itu, Pak jemaah. Memang nasib manusia berbeda-beda. Ada orang yang seperti itu. Kalau tataran contoh itu Nabi Ayub umpamanya, jenengan bisa melihat bagaimana awal-awal mula Nabi Ayub itu orang yang kaya raya, keturunannya banyak, ganteng-ganteng, umur itu. Tapi kemudian diuji oleh Allah dengan penyakit, sampai anak-anaknya pun juga meninggal satu persatu. Penyakitnya pun tidak main-main, boten enten obate, sampai dikucil londo tempat sendirian, hanya istri yang menemani. Tetapi akhirnya ujian itu bisa lolos. Namun ada juga yang diberi kerajaan yang besar, bahkan jin-jin pun tunduk kepada raja ini. Ini menikah Raja Sulaiman, umpamanya itu. Raja Sulaiman ini diberi kelapangan yang luar biasa. Wis dadi raja mulya, sampai jin-jin niku tunduk nang piyambak. Tetapi Nabi Sulaiman, beliau adalah hamba-hamba yang bersyukur, masuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Semua apa yang dia miliki, kekuasaan yang begitu besar, diakui oleh Raja Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Ini semua yang aku punya adalah pemberian mutlak dari Allah. Lah, perasaan sing model kaya ngeten iki harusnya enten ten manah kita sedaya. Nek kebetulan kita itu diberi kelapangan, ojo sampai jangan sampai kita itu lupa sebenarnya bahwa kita bisa seperti ini, bisa lapang dan kaya seperti ini, itu semua adalah karunia Allah semata. Nek boten enten karunia Allah, nggih boten mungkin kita ini mendapatkan hal-hal yang kaitannya dengan kekayaan atau kelapangan. Terus tiang mukmin sing model kedua niki nggih tiang sing utama. Wis enak tok tiang sing model kedua niki. Wis oke, gak duwe penyakit, umur dawa,
bersyukur kepada Allah. Ini sifat mulia. Namun sifat yang seperti ini juga tidak segampang yang kita omongkan. Aku nih suki, aku akan bersyukur. Itu hanya sekedar omongan. Namun kalau diberi kekayaan beneran, kadang manusia itu lupa daratan. Dikei jabatan sebagai wakil rakyat, wes lagi jalur ini kenaikan gaji, malah joget-joget wae. Lagi bahwa dia wakil rakyat yang bertanggung jawab terhadap manusia yang ada di negerinya. Akan dimintai Allah bertanggung jawaban. Satu manusia yang kelaparan akan dimintai bertanggung jawaban. Ini sopo pemimpin ini. Jangan enak-enakan saja. Makanya Umar itu ketika menjadi seorang khalifah, dia jarang tidur bengi para jamaah. Jarang tuh bengi, soalnya apa? Menitar dari wong sing kelaparan. Wedi nek menindo akhirat ditakoki. Wahai umat, di ujung sana ada seorang yang menangis kelaparan. Ada seorang janda dengan beberapa anaknya yang tidak bisa makan. Umpamanya seperti itu. Tetapi kebalikan dari orang-orang di zaman sekarang berebut jadi pemimpin, jadi DPR, wakil rakyat itu nyokoke mari ngono terus balik no duit, kok dijupuk seperti ini, lagi sih masalah, wes gak sih tepat. Tapi wis kacung birokrasi temudi. Ya wis ngono. Mlebu dadi pejabat ya kudu wani piro. Akhirnya banyak ketidaktepatan dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah rakyatnya. Sing diburu iku yo mbalino duwite. Nek terus dadi pejabat balikune dipasang lugindi. Sok akrab. Ngekei duit seakan-akan itu adalah tapi wis dadi pejabat ya wis ilang. Sopo ae dirangkul organisasi Muhammadiyah nang NU, nang iki, nang kono, nang kene. Seakan-akan yo meni dadi wakil masyarakat sempurna. Tapi habis dadi yo ilang. Gak didarani baik di jamaah-jamaah masjid atau di organisasi Islam. Para jamaah atas hal yang kaitannya dengan masalah orang yang kaya tapi bersyukur itu sangat berat, berat juga. Namun hal-hal yang kaitannya dengan perkara ini harus menjadi akhlak kita sehingga kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang selamat. Ini jangan mendapatkan kenikmatan lalu bersyukur wis tak selamat. Wis akeh syukure wae. Wis gak akeh napa sambate istilahnya. Wis disyukuri kaya apa semono wis panjene iku sing dikei Allah. Mosok sik oman tenan manusa iki kurang iso kurang wae. Demikian
pula sebaliknya sing nomor setunggal dikei ujian hal yang kaitannya dengan kesempitan dunia, dia bersabar. Niki berat, ya. Tapi kedua-duanya niki harus menjadi akhlak kita. Dengan terpundi saat ini bu, dengan delok apa, dengan kan semerap kekuatan dengan ini biasa, ini lagi kesempitan, ini alhamdulillah dikei jembar rezekine, ya sudah. Tinggal di mana kita bermain. Yang pasti dua koridor ini harus menjadi akhlak kita, harus menjadi sifat kita dalam menghadapi nikmat ataupun ujian. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terus hal-hal yang terkait dengan sabar dan syukur niku harus menjadi perhatian kita untuk menjadikan kita bersikap dengan dua sikap tersebut. Wallahu a'lam para jamaah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa membuat kita tegak lurus